Dan tiba-tiba di sini cuacanya mendung sekali, padahal tadi nggak semendung ini. Hutan damar, ini pohon damar teman-teman di kanan kiri kita ini. Nah, gelap sekali kan? Menurut sejarahnya, gua itu dulu dipenuhi dengan kelelawar, makanya dikasih nama Goa Lawa. Tuh, yang namanya zaman sekarang teman-teman, berfoto lah. Ini kalau kita ke kanan, itu adalah objek wisata Goa Lawa yang saya bilang tadi ya, kawasan Monumen Jenderal Gatot Subroto. Kami lihat monyet, tidak usah lapor, masuk, bukakan surat ini dan bacakan. Aku malas membaca. Ini surat pribadi, saya tidak berhak membacanya. Embelani, ku perintahkan kau untuk membacanya, monyet. Tidak tahu, aku buta huruf. Apa kau juga buta huruf ya? Ya. Ayo baca. Sekarang juga berarti pakai itu Subroto. Halo, selamat sore teman-teman. Jam 15.37. Hari ini saya di Desa Pratin, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Sudah tahu kan di video-video sebelum ini, beberapa kali lewat di pertigaan ini, dan biasanya kita belok ke kanan menuju ke Serang. Tapi kali ini saya ambil kiri karena saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual. Ya, jalan aja gitu. Dan tiba-tiba di sini cuacanya mendung sekali, padahal tadi nggak semendung ini. Ya udah, nggak apa-apa. Mumpung belum hujan, kita lanjutkan lagi perjalanan. Jadi jalan yang kita lalui ini nanti akan tembus di jalan raya antara Karangreja ke Bobotsari dan Purbalingga. Jadi jalan ini adalah nanti bertemu dengan jalan raya Pemalang ke Purwokerto. Begitu. Yang juga bisa ditempuh kalau misalnya kita belok kanan tadi ya, lewat Serang, Sangganayu dan seterusnya sampai di jalan raya Pemalang Purwokerto. Tapi berarti skip Bobotsari ya. Sedangkan kalau lewat di jalan ini nanti tembusnya itu melewati dulu Bobotsari. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan kabar baik ya. Meskipun sekarang ini cuaca juga nggak tentu, nggak bisa diprediksi. Tadi panas banget sih. Cuma di bawah ya, kalau di gunung memang akan selalu dominannya kayak gini. Cuman tadi saya kan mampir tuh di minimarket buat beli minuman sama rokok gitu ya. Masuk masih tidak terlihat mendung, sekarang mendung banget. Seperti biasa di jalan pegunungan tipikalnya seperti ini teman-teman. Tipikalnya ya udah pasti naik turun dan berkelok-kelok, berliku-liku. Dan sekarang kita memasuki hutan damar. Ini pohon damar teman-teman di kanan kiri kita ini. Ini hutan damar yang dari kecil ya udah kayak gini. Cuman jalannya jelas beda lah ya. Kalau sekarang udah halus dengan kualitas aspal hot mix yang bagus dan lebih lebar. Nah, gelap sekali kan? Ya, inilah di tengah-tengah hutan damar. Ini masuknya di wilayah Kabupaten Purbalingga, teman-teman. Dan selepas dari hutan ini nanti
akan langsung disambut oleh objek wisata Goa Lawa. Lawa itu artinya kelelawar ya. Jadi menurut ceritanya, menurut sejarahnya, gua itu dulu dipenuhi dengan kelelawar, makanya dikasih nama Goa Lawa. Kita masih melintas di jalan di dalam hutan damar. Tuh, yang namanya zaman sekarang teman-teman, berfoto lah. Nggak panjang kok teman-teman di kita melewati hutan damar ini. Tuh kan depan udah kita keluar dari hutan damar ini. Tuh udah kita masuk ke perkampungan atau pemukiman lagi. Seperti biasa, namanya di pegunungan, anginnya sejuk, hawanya sejuk, enak. Nah itulah kenapa saya bilang cuacanya susah diprediksi. Kalau kita lihat di depan sana, mungkin nggak terlalu terlihat ya di kamera yang sudut pandangnya lebar ini. Di perbukitan depan sana kelihatan tuh ada terik, mataharinya cukup terik. Oke, di depan kita ini kalau kita ke kanan itu adalah objek wisata Goa Lawa yang saya bilang tadi ya. Jadi objek wisata alam, merupakan sebuah goanya goa yang masuk ke dalam tanah. Jadi turun ke dalam tanah ya. Kan ada goa, jenis-jenis goa yang memang di situ ada bebatuan yang menonjol ke atas dan ada rongganya. Kalau ini masuk ke dalam tanah. Udah lama banget sih saya nggak pernah ke situ. Mungkin waktu kecil gitu ya. Waktu kecil ya kesan yang saya temukan ya serem. Karena di dalam juga ada sungai bawah tanah yang kalau zaman dulu, zaman saya kecil, saya ke situ tuh kita menyeberang sama jembatan ponton gitu, yang jembatan yang mengapung yang pakai drum pakai drum ya kalau nggak salah dulu. Nggak tahu sekarang apa udah dibikin jembatan yang permanen yang lebih bagus atau gimana. Saya belum update juga sih. Dan kalau dulu namanya objek wisata Goa Lawa, sekarang jadi Golaga, Goa Lawa Purbalingga gitu ceritanya. Jadi dikasih nama-nama yang kekinian. Tapi kalau menurut saya itu justru membuat rancu yang dengernya Golaga, apa sih Golaga gitu. Padahal ini adalah objek wisata alam. Di satu sisi mungkin kata-kata Golaga itu oke, kekinian. Tapi kalau menurut saya itu nggak menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, kita masih turun ini. Jadi dari tadi kita mulai berangkat sampai ke sini nih jalannya turun menurun dengan curam. Seperti biasa diingatkan hati-hati kalau yang melintas di sini, baik yang naik ataupun yang turun.
Nah, kita udah mendekati ujung dari jalan yang menghubungkan Goa Lawa ini dengan Pratin. Di depan ini ada pertigaan, kalau ke kanan menuju Bobocari, Purbalingga, Purwokerto. Dan kalau belok kiri menuju ke Kecamatan Belik, Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Kita ke kiri. Jalan raya yang menghubungkan antara daerah Kabupaten Pemalang menuju Banyumas atau Purwokerto itu kayak gini teman-teman. Jadi halus, mulus, tapi memang konturnya naik turun dan berliku-liku. Lebih hati-hati kalau di jam-jam tertentu, kayak misal udah maghrib gitu, habis maghrib. Ini bukan cerita mistis tapi kalau habis maghrib ke atas itu ya sekitar sampai jam 7 atau jam 8, hati-hati teman-teman, baik yang mau ke Purwokerto atau sebaliknya, karena di jam-jam itu pada berangkat tuh bis-bis malam yang menuju ke Jakarta. Nah, karena jalannya menanjak, mereka biasanya jalannya melambat. Ditambah lagi kalau misalnya sore sering ada kabut gitu. Jadi kalau yang pakai mobil jangan panik ya, karena bisa tiba-tiba berhenti kayak gini, berhenti di tanjakan karena yang di depannya tersendat. Iya. Dan kita masih menanjak lagi. Jadi kita tadi turun terus menanjak lagi, tapi menanjaknya sekarang salib. Menanjaknya di jalan raya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ketersendatan mobil pickup yang nggak kuat naik atau ada kerusakan, mau ditarik oleh truk lain. Dan ini truk yang membawa kayu juga. Seperti ini teman-teman suasananya. Kalau sore hari di jam-jam bis malam pada berangkat itu ya kayak gini nih ketersendatannya. Kalau view sih jangan tanya ya, indah, asik gitu, adem. Nah, ini adalah perbatasan antara Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang yang di jalan raya ya, bukan yang di dalam. Seperti ini, dan di samping atau di sebelah kanan kita adalah tugu atau monumen Jenderal Gatot Subroto. Kita berhenti dulu di sini, teman-teman. Nah, ini adalah monumen Jenderal Gatot Subroto. Ya teman-teman, kita sekarang berada di kawasan monumen Jenderal Gatot Subroto. Sebetulnya cukup bagus ya, cuman nggak terurus. Dan saya juga nggak tahu persis kenapa ada monumen Jenderal Gatot Subroto di sini, di perbatasan antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga.
yang saya tahu menurut sejarah, dalam pelajaran sejarah memang Jenderal Gatot Subroto lahir di Banyumas ya, di Karesidenan Banyumas. Tepatnya saya sih lupa ya. Tapi inilah dia, sosok beliau, Jenderal Gatot Subroto. Seorang jenderal yang berperan dalam perang kemerdekaan dan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dan TNI sampai sekarang. Dan itu adalah tadi jalan yang kita lewati ya teman-teman. Yang menanjak itu berarti ke arah Kabupaten Purbalingga, dan yang menurun ke sana itu ke arah Kabupaten Pemalang. Jadi nanti ada Kecamatan Belik, Kecamatan Randu Dongkal, terus nanti sampai di Pemalang kalau belok kanan. Kalau belok kiri dari Randu Dongkal, ya udah balik lagi ke gunung lagi. Oke teman-teman, kita balik lagi, kita lanjutkan perjalanan, dan perjalanan kita ini adalah menuju pulang. Sampai jumpa Jenderal Gatot Subroto. Kita mengarah ke bawah teman-teman ya, mengarah ke Kecamatan Belik. Jadi nanti di depan beberapa kilo lagi kita sampai di Kecamatan Belik. Beginilah situasi jalannya, dan sore ini cukup ramai jalannya. Padahal ini hari apa nih sekarang nih? Hari Rabu kalau nggak salah ya. Kalau weekend lebih ramai lagi, apalagi kalau libur panjang. Dan memang mulai dari sini, atau mulai dari perbatasan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang tadi, itu udah nggak ada jalan menanjak lagi. Jadi menurun. Setelah, kalau misalnya dari Purwokerto itu kan menanjak terus tuh. Kalau dari perbatasan tadi, kalau dari perbatasan Kabupaten Pemalang tadi, jalannya udah terus menurun, dan turunannya cukup curam. Di sepanjang jalan ini kiri kanan tuh banyak penjual-penjual oleh-oleh. Yang khas dari sini adalah nanas madu. Jadi banyak banget tuh nanas madu yang dijual di sini, sama kerajinan sapu, gelagah, dan gerabah juga banyak di sini. Kalau teman-teman lihat di depan itu adalah sebuah bukit batu. Itu disebut dengan Bukit Mendelem. Di situ atraksi wisatanya adalah panjat tebing dan kegiatan-kegiatan outbound lainnya. Di sini cuacanya cerah, nggak ada mendung, matahari cukup bersinar. Jadi kalau mau cari sunset, misalnya di bukit sana atau di persawahan di bawahnya, itu pasti dapat nih. Kita udah masuk di pusat
Kecamatan Belik ya. Di sinilah tempatnya. Di depan kita ini adalah sudah masuk Pasar Belik. Kita belok kiri. Kalau lurus terus mengikuti jalan raya ini sampai di Randu Dongkal dan selanjutnya ke Pemalang. Sedangkan kita belok kiri masuk ke kawasan Pasar Belik dan nanti kita menanjak lagi akan sampai di Desa Gombong atau di tempat yang tadi kita pertama kali opening video ini. Dan jalan yang menghubungkan antara Pasar Belik tadi dengan Desa Gombong di atas sana itu sekarang udah lebih lebar dan lebih halus. Kalau halus sih dari dulu juga cukup halus ya, cuman sekarang kayaknya diperlebar nih. Oke, baiklah teman-teman, videonya saya tutup sampai di sini aja ya. Dan terima kasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan menghibur dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya di channel Reza Journey. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.